Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Windy Marsyanda, NIM saya 193020303092. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangkaraya. Nah, di sini saya akan menjelaskan inti kasus dari film The Unsought Truth About Enron tahun 2003. Bagaimana kasus tersebut dapat terjadi dan apa saja sih solusinya? Yuk simak baik-baik. The Unsought Truth About Enron 2003. Film dokumenter ini diambil berdasarkan buku Anatomy of Greed oleh Brian Crawford yang dirilis pada tanggal 5 Januari tahun 2005. Namun sebelumnya, apa sih sebenarnya Enron Corporation itu? Enron Corporation merupakan sebuah perusahaan terbesar ketujuh di Amerika dan salah satu yang terbaik pada masanya. Enron adalah perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord, penyalur gas alam melalui pipa, dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1945 oleh Kenneth Lay. Enron memiliki cakupan bisnis yang luas, diantaranya listrik, gas alam, pulp, kertas, komunikasi, dan lain-lain. Sebelumnya kebangkrutan ini, pada akhir tahun 2001, Enron mempekerjakan sekitar 22.000 staf dan menjadi salah satu pemimpin dunia dalam industri listrik, gas alam, komunikasi, dan pulp. Dan film ini menunjukkan bagaimana pemegang saham dan karyawanlah yang paling menderita. Lalu, bagaimana kasus kejatuhan Enron ini bisa terjadi? Kasus ini berawal dari permasalahan audit. Skandal Enron merupakan kejahatan ekonomi multidisiplin di mana segelintir penguasa informasi telah menipu banyak pihak yang sangat awam tentang seluk-beluk transaksi keuangan perusahaan. Mereka terdiri di antara profesional SEO, angkutan, auditor, pengacara, bankir, dan analisis keuangan yang telah mengkhianati tugas mulianya sebagai penjaga kepentingan publik yang tak berdosa. Berikut poin-poin yang membuktikan penyebab perusahaan mengalami kejatuhan. Yang pertama, pertumbuhan perusahaan dijadikan prioritas utama dan menekankan pada perekrutan dan mempertahankan klien-klien besar, namun mutu dan independensi audit dikorbankan. Kemudian, standar-standar profesi akuntansi dan integritas yang menjadi contoh perusahaan-perusahaan lainnya luntur seiring motivasi meraup keuntungan yang lebih besar. Lalu, perusahaan terlalu fokus terhadap pertumbuhan sehingga tanpa sadar menghasilkan perubahan mendasar dalam budaya perusahaan. Perubahan sikap lebih memprioritaskan mendapatkan bisnis konsultasi yang memiliki pertumbuhan keuntungan lebih besar lebih tinggi dibandingkan menyediakan layanan auditing yang objektif yang merupakan dasar dari awal mula berdirinya kantor akuntan publik Arthur Andersen. Pada akhirnya ini menggiring pada kehancuran perusahaan. Lalu, Andersen menjadi membatasi pengawasan terhadap tim audit akibat kurangnya check and balance yang bisa terlihat ketika tim audit telah menyimpang dari kebijakan semula. Sikap Arthur Andersen yang memusnahkan dokumen pada periode sejak kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai dengan munculnya panggilan pengadilan. Walaupun penghancuran dokumen tersebut sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kredibilitas Arthur Andersen hancur. Akibatnya, banyak klien Andersen yang memutuskan hubungan dan Arthur Andersen pun ditutup. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah Enron? Sebenarnya, solusi yang harus dilakukan akuntan adalah menunjukkan bahwa ia bisa memberikan otoritasnya kepada publik dengan tanggungan yang sudah diberikan. Akuntan harus menginformasikan bahwa informasi keuangan yang telah diauditnya layak dipercaya,
tidak mengandung keraguan-raguan, dan karena itu, dalam menjalankan audit, akuntan wajib mendeteksi kemungkinan kecurangan dan material. Kalau saja auditor Enron bekerja dengan penuh kehati-hatian atau do professional care, niscaya manipulasi yang dilakukan manajemen dapat dibongkar sejak dulu dan kerugian yang lebih besar dapat dicegah lebih dini. Buktinya, Watkins dengan mudah dapat menemukan manipulasi itu. Sebaliknya, hilangnya objektivitas dan independensi dapat membuat penglihatan auditor menjadi kabur. Penyimpangan dan kecurangan akan dianggap sebagai kelaziman. Kegagalan untuk bersikap objektif dan independensi sama artinya dengan hilangnya eksistensi profesi. Bahkan menutup manajemen yang manipulatif, jelas menutup pengkhianatan terhadap tugas suci profesi akuntan publik. Karena itu, sangat wajar jika dalam kasus Enron, auditor paling dipersalahkan karena telah gagal melindungi kepentingan publik, yaitu sang pemberi otoritas. Dalam kasus ini, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Enron dapat berdiri utuh dan berjaya jika pada saat itu, auditor tidak melakukan perilaku tidak etis, yaitu melakukan adanya manipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan seolah-olah kinerja perusahaan. Dan kita sebagai auditor, sebenarnya tidak harus memanipulasi keuntungan agar saham tetap diminati oleh investor. Ini merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran etika profesi auditor yang terjadi di Amerika Serikat, sebuah negara yang memiliki perangkat undang-undang bisnis dan pasar modal yang lebih lengkap. Hal ini terjadi akibat keegoisan suatu pihak terhadap pihak lain. Dalam hal ini pula, pihak-pihak yang selama ini diuntungkan atas penipuan laporan keuangan terhadap pihak yang telah tertipu menjadi sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis yang berakibat hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Untuk itulah kode etik profesi harus dibuat untuk menopang praktik yang sehat bebas dari kecurangan. Kode etik mengatur anggotanya dan menjelaskan hal apa yang baik dan tidak baik, dan di mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota profesi, baik dalam hubungan dengan kolega, klien, publik, dan karyawan sendiri. Nah, teman-teman sekalian, yang harus menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua, yaitu bahwa sesungguhnya suatu praktik atau perilaku yang dilandasi dengan ketidakbaikan, maka akhirnya akan menuai ketidakbaikan pula, termasuk kerugian bagi banyak pihak, tidak terkecuali diri kita sendiri. Semoga video ini dapat membantu pemahaman teman-teman sekalian mengenai pengauditan, cara kerja auditor, dan bagaimana kita sebagai auditor harus berlaku jujur dan juga jangan melakukan kebohongan dan pemalsuan data. Terima kasih sudah menonton. Dadah.